Sejak kapan Pak terkena TBC? 2023. Sebelumnya kerja apa Pak? Di bengkel. Di bengkel. Iya. Pada saat Bapak pertama kali menderita penyakit TBC, itu yang dirasakan seperti apa Pak? Panas rasanya, sesak, kepalanya pusing. Pusing. Iya. Kemudian batuk-batuk mungkin? Batuk. Oke. Selama berapa lama waktu itu Pak sebelum ke dokter mungkin? Sebelum ke dokter sekitar semingguan, 1 mingguan saya. Oh, 1 minggu. Merasa ada demam gitu. Nah setelah di sini penanganannya seperti apa Pak? Ya kita minum obat, suruh rutin, suruh teratur. Cuman memang karena di sana dinyatakan tidak sembuh, jadi dipindah ke sini gitu saya. Kebetulan hari ini juga saya selesai gitu. Oke, artinya pengobatannya sudah selesai dan dinyatakan sembuh. Iya. Bapak tinggal di rumah dengan siapa? Anak istri. Itu bagaimana Pak untuk menjaga supaya anak istri Bapak tidak tertular? Sampai saat ini anak nggak tahu, kalau istri tahu. Jadi saya selalu menghindar dan selalu pakai masker. Selalu pakai masker di rumah? Di rumah. Selama kurang lebih 2 tahun? Jadi saya menghindar sama anak-anak saya. Mas, saya ingin konfirmasi dulu, Mas Irfan ini terkena TBC sejak kapan? Dari 3 bulan yang lalu. 3 bulan yang lalu? Iya. Langsung dirawat inap atau bagaimana? Belum sih pas itu. Belum? Iya, baru gejala saya nggak sadar gitu. Terus pas terasanya mau jalan 1 bulan tuh, baru terasa. Awal tipes Pak. Oh, tipes awalnya? Iya. Ada disertai mungkin dengan batuk atau sesak nafas? Oh enggak. Nggak ada? Enggak. Pas itu tipes, terus lambung. Setelah 1 bulan itu berarti pengobatan rawat jalan dulu? Iya. Di mana itu? Di Puskesmas. Lebih dari 1 bulan baru saya jalani. Kondisinya itu batuk darah. Batuk berdarah? Iya. Mas Irfan sendiri tahu kira-kira tertularkah dari teman, keluarga, atau? Ya sekitar tertular sih. Saya nggak tahu tuh dia punya penyakit. Tertularnya sama orang yang terkena TBC atau ini hanya asumsi aja? Udah kena TBC. Oh, udah kena TBC? Iya. Teman dia. Mas Irfan? Iya. Saat itu dia tidak pakai masker? Enggak. Kerja bareng Oke. Sebagai apa, Mas? sebagai kuli Oh. bangunan. Saat ini kondisi temannya gimana? Ya temennya itu kondisinya sih udah nggak ada sih Pak. Maksudnya? Ya almarhum. Udah meninggal? Iya. Karena TBC? TBC. Sebelum almarhum meninggal itu kondisinya gimana? Iya. Obatnya itu nggak diminum Pak. Obatnya nggak diminum? Dibuang sama dia. Udah sembuh penyakitnya, kata saya pas dia gituin kan. Udah ngomong. Bilangnya udah sembuh? Udah. Teman-teman yang lain juga sudah tahu Mas Irfan sakit ya, Bang? Tahu. Bilangnya ya tetap semangat gitu. Ya berjuang. Saudara, di tengah riuhnya pro kontra terkait dengan uji klinis vaksin tuberkulosis M72, kerjasama antara pemerintah dengan pendiri Microsoft, Bill Gates, masih banyak pejuang tangguh kita yang kemudian mendampingi pasien secara sukarela dan independen untuk betul-betul memastikan pasien tuberkulosis ini sembuh. Saya saat ini berada di Posko Yayasan PETA Pejuang Tangguh TBRO di kawasan Pisangan Timur, Jakarta Timur. Saya akan berbincang secara langsung dengan salah satu pengurus PETA, ada Mbak Desi. Mbak Desi, terima kasih untuk waktunya, Mbak. Sama-sama. Mbak, saya ingin tahu dulu, Mbak, Yayasan PETA ini sebenarnya seperti apa pola pendampingan pasien tuberkulosisnya, Mbak? Dalam 1 bulan itu kita ke rumah sakit, kita by WA, by telepon, kunjungan rumah sakit dan kunjungan rumah. Karena akan memastikan bahwa pasien ini benar-benar minum obat. Jadi kita mendampingin pasien sampai selesai. Jumlah anggotanya berapa, Mbak? Kurang lebih sekitar 50. Oke, saya dapat informasi juga kalau ada semacam shelter ya, Mbak ya? Iya. Untuk dalam tanda kutip menampung para pasien penderita TBC yang mungkin membutuhkan bantuan, itu betul ya? Kalau shelter ini sebenarnya untuk pasien yang memang dia dikucilkan oleh masyarakat, Oh, bahkan dikucilkan? tidak ada keluarga gitu kan. Jadi mungkin kita bisa membantunya dia tinggal di shelter gitu. Dan kita pun dapat dana bantuan juga seperti transportasi untuk pasien dari rumah ke rumah sakit gitu. Itu dari pemerintah daerah? Dari pemerintah. Oke, kita boleh ke shelter? Boleh. Mbak? Oke.
kan sudah dibahas juga ya bahwa ada sejumlah penderita TBC yang ada di shelter itu karena dikucilkan. Nah, kalau kita lihat ini kan posisi shelternya lumayan berada di pemukiman padat Iya, penduduk. benar. Bisa dipastikan juga tidak terkucilkan lagi para penderita kita di shelter? Sebelumnya ini kan kita sudah mengobrol dulu dengan tokoh masyarakatnya atau apa gitu kan. Karena memang di sini kan kita juga memberikan informasi yang jelas. Oh. Nah, tapi RT dan RW ini mungkin memang dengan program pemerintah dia membantu kita semua. Oke, ini kita sudah berada di depan shelter penderita TBC, saudara. Artinya para penderita TBC yang membutuhkan bantuan, salah satunya adalah tempat untuk tinggal, ini bisa tinggal sementara di sini ya Mbak ya. Caranya gimana Mbak? Ya, kita sebelumnya kan dilihat dulu dengan kondisi pasiennya, gitu kan. Jadi kan di mana pasien itu memang dia layaknya membutuhkan. Terus kedua, kalau memang dia dikucilkan oleh masyarakat ataupun dengan keluarganya tersendiri, dia bisa tinggal di sini. Oke, baik. Kita boleh masuk Boleh, Mbak Desi? silakan. Ini kondisinya saudara di bagian depan dari shelter. Ini dengan digunakan penderita apa? TBC. Dengan kalau misalnya pasien, dia dengan ini sendiri ya, karena dia punya inisiatif sendiri, Oke, gitu oke. kan. Jadi biar dia lebih asri banget gitu Oke. kan. Kita boleh izin masuk ya Mbak? Boleh, silakan. Saya akan tunjukkan saudara ini sebenarnya seperti kontrakan pada umumnya ya. Memang terdiri dari berapa kamar Mbak? Ada 2 kamar, Ada 2 dengan kamar. ruang tamu yang mungkin bisa buat teman-teman ada kegiatan lain di sini. Oke. Saudara, saya akan tunjukkan ini salah satu kamar yang ada di shelter. Ada matras, kipas angin, dan alat-alat tidur. Di sini juga ada perlengkapan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Mas, boleh berbincang sebentar, Mas? Saya Dipo, Kompas TV. Dengan Mas siapa? Juliandes. Mas Juliandes. Mas Juli ini sudah ada di shelter berapa lama? Saya dari bulan September tahun lalu. Oh, udah lama sekali ya. Terkena TBC itu sejak bulan apa? Tahun kapan? Saya mulai terdeteksi itu November 2023. 2023. Saya mulai muncul gejala dan kemudian kelenjar saya membengkak. Gitu. Oke. Apa yang memutuskan Mas Juli ini pada akhirnya tinggal di shelter? Satu, saya semenjak sakit saya tidak bekerja, pemasukan saya tidak ada sama sekali. Tidak ada sama sekali. Jadi saya otomatis saya tidak bisa bayar kos-kosan atau dan lain sebagainya. Kedua, saya membutuhkan uang untuk saya makan. Tidak melanjutkan pekerjaan karena TBC? Iya, karena saya resign, karena takut orang kantor juga kena dan lain sebagainya kemungkinan. Sejauh ini pernah mungkin dijauhi teman-teman atau mendapatkan stigma-stigma negatif? Saya dijauhi oleh saudara saya sendiri. Oke. Oke, saya dijauhi oleh saudara saya sendiri dan beberapa teman saya menjauhi saya karena saya TBC. Dan mereka takut saya menularkan hal itu dan saya rasa diri, saya tahu diri bahwa saya harus menjauh juga. Oke. Supaya saya tidak menularkan kepada mereka. Tapi itu sempat mempengaruhi kondisi psikologis tidak, Ya, Mas? mempengaruhi saya stres, badan saya turun dan lain sebagainya. Saya merasa saya sendiri, tapi saya coba bangkit lagi dan sampai hari ini saya masih ada. Saya ingin ke Mbak Desi. Pendampingan yang dilakukan PETA ada tidak mungkin menyentuh, menyemangati psikologis pasien seperti itu? Ya mungkin karena dari PETA juga pernah mengalami seperti itu ya, seperti diri saya juga sendiri, saya pernah dikucilkan oleh masyarakat. Oh, Mbak Desi juga penyintas? Iya, saya penyintas di tahun 2019. Saya juga dikucilkan, karena juga saya nggak mau menghambat, takut tertular untuk semuanya. Yang akhirnya saya juga resign gitu kan, dari saya kerja gitu. Saya juga, gimana ya, saat ini saya ya cuman hanya bisa memotivasi pasien aja, karena diri kita pun sama gitu kan. Kita jangan pernah menyerah, karena TBC ini bisa disembuhkan. Kecuali kalau kita memang misalnya kita nggak mau berobat kembali atau bagaimana, itu akan menimbulkan kita lebih parah kembali. Mas Wandi, terima kasih untuk waktunya, Pak. sama-sama. Pak, saya ingin konfirmasi dulu pertama, Bapak teridentifikasi kena TBC ini kapan, Pak? Bulan 2 Februari. Oke. Itu awal-awalnya dari batuk. Selama sebulan tuh nggak sembuh-sembuh. Nah, mau menjalan 2 bulan, konsumsi obat biasa aja.
Terus dari klinik juga ada tuh. Teman kata dokter yang periksa 24 jam itu cuma radang dibilangnya. Oke. Tapi pas saya menjalani aktivitas ini pas batuk kayak keluar darah. Sebelum batuk keluar darah, Pak Wandi pernah ke klinik, tapi hanya diidentifikasi radang ya Pak? Oh, radang sama dokter, makanya dikasih obat radang. Tapi kagak sembuh juga. Berarti waktu ke rumah sakit, Pak Wandi baru tahu kalau TBC? Baru tahu, iya. Oke. TB karena parunya katanya infeksi. Ini diminumnya sehari berapa kali Pak? Sehari, yang merah ini 4 nih. 4 ya? 4 sehari, jadi nggak boleh telat. Tuh. Kalau yang satu lagi? Nah ini sih sama, teman ini yang udah berkurang daripada ini. Kalau ini Oke. kan kalau minumnya kita nyangkut. Iya, iya. Ini kecil-kecilan. Ini kecil ya? 4 juga. 4 juga. Nah, sama. Dikasih tahu juga Iya. kalau minum obat tuh nggak boleh putus sama sekali. Iya, ini nggak boleh nyampe putus. Kalau putus katanya ngulang lagi. Pak, kalau TBC itu kan kita tuh harus menjaga kontak ya Pak ya dengan Iya. keluarga, anak. Di rumah gimana Pak? Cara ngebagi Ya, apa pembagian supaya pakai- aman gitu? Pakai ini. Teman saya kan pisah jadinya, tidurnya udah nggak sama lagi. Jadi ruangan ini, saya di ruangan belakang. Oke. Tuh. Tinggal sama siapa aja Pak di rumah? Istri sama anak aja. Anak satu. Anak 1. Selama 3 bulan ini berarti tidak kontak langsung dengan anak? Anak sih ya tetap deket temen, pakai masker aja. Oh, pakai masker aja. Temen jaga jarak tidurnya tuh beda udah. Tapi di lingkungan sini nggak ada yang, mohon maaf, ngejauh gitu? Enggak. Enggak, biasa aja ya? Alhamdulillah. Saya sudah bersama dengan Ibu Jatmina, kader PETA Jakarta Timur. Bu Jatmina, terima kasih untuk waktunya, Bu. Iya, terima kasih, Mas. Bu, tadi saya sudah berbincang dengan Pak Wandi, salah satu warga di Jakarta Timur yang kemudian menderita TBC, bahkan pada saat itu batuknya sampai berdarah, Bu. Nah, untuk di Jakarta Timur sendiri sebenarnya penderita TBC ini sudah sebanyak apa, Bu? Ya, kalau untuk di Jakarta Timur sendiri memang banyak ya, Mas, untuk pasien TB. Makanya kami selaku kader biasanya memberikan penyuluhan, kunjungan pasien terkait pengobatannya. Nah, biasanya masyarakat kita itu pada saat batuk biasanya mereka menunggu batuk sampai lama baru ke puskesmas. Makanya kadang telat terdeteksi bahwa dia sudah terkena paru yang memang sudah lama. Tadi kan kalau dari Pak Wandi bilang sempat ke klinik tapi di diagnosanya itu radang. Radang, iya. Itu gimana, Bu? Iya, memang biasanya klinik itu kan fasilitasnya memang tidak sebanyak fasilitas di puskesmas. Terbatas ya? Terbatas. Oke. Jadi makanya kami sarankan bukannya tidak boleh ke klinik, Iya. tapi alangkah baiknya pergilah ke puskesmas untuk dicek dahaknya apabila takutnya ada indikasi ke TB paru. Oke. Bu, yang saat ini sedang di perbincangan publik kan juga soal kerjasama pemerintah dengan Bill Gates, Ibu ya, dari Microsoft dan juga seorang filantropi. Ibu sendiri mendukung hal itu untuk dilakukan uji klinis di Indonesia? Ya, kami memang mendukung sekali, apalagi untuk vaksin ya. Vaksin pun kami sudah memberikan dukungan kepada KS. KS itu ada umur yang dari 15 tahun sampai 40 tahun. Kami berikan screening, diarahkan ke Persahabatan, dan kami selaku kader dari PETA memang mendampingi dan menjaring KS itu untuk diperiksakan di Persahabatan. Oke, untuk tapi sejauh mendapatkan- ini peran dari pemerintah untuk betul-betul fokus menangani TB di kita ini sudah cukup atau masih perlu ada yang diperbaiki? Kalau peran pemerintah sih ke depannya harus lebih maksimal untuk penanganan paru dan untuk kader-kadernya nih, Mas. Kami ini garda terdepan, kepanjangan dari puskesmas atau instansi kesehatan lain memang yang berinteraksi langsung dengan pasien-pasien paru. Dan selama ini kan ya mohon maaf kami tidak dilihat dari segi bagaimana kami dapat perlindungan. Perlindungan kami hanya masker, tapi selebihnya tidak ada. Oke. Gitu Dan aja ini sih. yang harus betul-betul diperhatikan oleh pemerintah ya, Iya, tidak cukup dengan melakukan uji klinis, tetapi Iya, bagaimana- garda-garda terdepan yang sudah bergerak sebelumnya di bawah ini juga harus Iya. diperhatikan. Kalau bisa kami juga
diberikan atau dikasih apresiasi lah paling tidak, supaya program pemerintah dalam eliminasi TB paru itu tetap berjalan. Iya. Jangan sampai semangat dari para kader sebagai garda terdepan justru malah tertular juga dan menambah banyak. Iya, menambah banyak. Penderita TB. Terima kasih banyak Bu Jatmina atas waktunya. Iya. Demam naik turun, menggigil, keringat dingin, begitu terus setiap hari walaupun minum obat. Jadi ketahuan pas di rongsen ternyata ada cairan di paru kanan, infeksi bakteri. Harus jaga kesehatan sama pola makannya harus teratur, air putih yang cukup, sama mungkin kalau keluar lebih baiknya pakai masker. Untuk minum obat sebanyak itu pasti ada efek sampingnya, kan mual, pusing, depresi juga. Saya juga menahan hal itu karena saya ingin sembuh gitu.